Pemirsa, Majelis Lingkungan Hidup, bagian dari unit pembantu pimpinan di lingkungan Muhammadiyah, memiliki tanggung jawab sosial terhadap keselamatan lingkungan. Namun Majelis Lingkungan Hidup juga memiliki misi ekonomi sebagai mata rantai untuk merawat lingkungan itu sendiri. Jurnalis TVMU Saiful Hadi di Medan juga melakukan wawancara khusus dengan Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Azrul Tanjung. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah M. Azrul Tanjung menjelaskan itu usai pelaksanaan pembukaan pelatihan restorasi mangrove Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan. Bersama MLH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Indonesia. M. Azrul Tanjung mengatakan tanggung jawab terhadap lingkungan harus ditanamkan kepada Angkatan Muda Muhammadiyah karena persoalan kelestarian lingkungan hidup terkait langsung dengan persoalan ekonomi masyarakat. Seperti halnya mangrove, kerusakannya akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat pesisir. Penyelamatan hutan mangrove perlu dilakukan selain terkait ekonomi masyarakat. Mangrove juga memiliki manfaat ekonomi terkait dengan carbon trading. Majelis Lingkungan Hidup itu berorientasi kepada kegiatan-kegiatan bagaimana lingkungan bisa tertata dengan baik, ya, dari berbagai aspek. Apakah aspek kita mendapatkan udara yang bersih, sungai yang bersih, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, khususnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dari lingkungan yang ada. Apakah itu mangrove, apakah itu gambut, apakah itu energi terbarukan dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah berorientasi pada bisnis. Nah, kenapa bisnis? Karena Muhammadiyah pada Muktamar Makassar sudah berkomitmen untuk kegiatan ekonomi bagi umat. Nah, artinya apa? Artinya Muhammadiyah akan melakukan kerja-kerja nyata di bidang ekonomi, dan semua majelis dari tingkat pusat sampai ke kecamatan nanti orientasinya kepada ekonomi. Nah, termasuklah lingkungan hidup, ya, harus ada kegiatan-kegiatan yang real di lapangan. Apa misalnya tadi mangrove, ya, yang sudah kita bahas hari ini. Mangrove ini kita rawat, kita pelihara. Kalau mangrove-nya banyak yang hilang, banyak yang mati, banyak yang diambil, kita harus tanam, ya. Nah, kalau mangrove-nya bagus, nanti masyarakat bisa akan mendapatkan penghasilan dari sini. Apa misalnya ikan, kepiting, udang, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk masyarakat. Jadi masyarakat kita bisa berdayakan, ya, masyarakat bisa merawat. Nah, kalau tidak ada potensi ekonomi di situ, masyarakat tidak akan merawat. Kalau hanya sebatas charity atau belas kasih, harus ada muatan-muatan ekonomi. Nah, nanti kalau mangrove-nya sudah besar, bagus, kita akan masuk kepada bisnis karbon atau karbon trading. Nah, ini bisnisnya lebih besar lagi. Kenapa? Hari ini di Indonesia memang karbon masih rendah, harganya 5 US dollar. Tapi di Australia nilai karbon sekarang sudah mencapai 30 US dollar, dan di Eropa nilai karbonnya sudah mencapai 80 US dollar. Nah, kita bisa bayangkan kalau ada lahan mangrove sebanyak 25.000 kita rawat, dan itu akan menghasilkan udara yang baik, udara yang bagus, udara yang segar, udara yang sehat. Nah, ini juga menjadi sebuah potensi bisnis yang sangat-sangat besar bagi umat, bangsa, dan negara. Nah, inilah kerja-kerja Majelis Lingkungan Hidup ke depan, ya. Sekali lagi, orientasinya tidak hanya lingkungan, tapi juga berorientasi kepada ekonomi. Kita anak muda Muhammadiyah, apakah itu dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah,
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nahdlatul Asia, dan Pemuda Muhammadiyah. Nah, anak-anak muda ini harus paham tentang problem yang tengah kita hadapi. Apa problemnya? Masalah. Banyak masalah di Republik kita. Nah, masalah mangrove tadi sudah saya ceritakan. Ya. Nah, tapi masalah ini tidak boleh tinggal masalah. Kita harus bisa mencari solusi. Dan setelah kita bisa menemukan solusi, itu harus masuk kepada potensi-potensi ekonomi. Ini nyata adanya. Dunia ini adalah real. Ya, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang real, tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi bagaimana pelatihan ini nanti bisa meningkatkan kapasitas anak-anak muda. Anak-anak muda bisa berinovasi, menemukan sesuatu yang baru, dan itu hari ini tidak semata-mata untuk diri sendiri, ya, tapi untuk masyarakat secara umum. Saat ini hutan mangrove di berbagai kawasan mengalami kerusakan parah akibat pembabatan untuk kepentingan tambak bahkan perumahan. Kerusakan mangrove juga berakibat semakin luasnya abrasi yang mengikis tepian pantai. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.